ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat-Nya, berkahnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua telah dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para siddiqin, para syuhada, dengan orang-orang yang saleh. Dan ini harus menjadi, kata Nabi, misi hidup kita. Jadi kata Nabi SAW, di antara misi hidup kita itu harus kita ingin selalu berkumpul bersama dengan orang-orang saleh, dan kelak nanti di akhirat dikumpulkan lagi bersama dengan orang-orang saleh. Jangan sampai kita termasuk yang kelak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkannya bersama dengan Abu Lahab. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Lahab, ya. Sebelum kita masuk, begitu ya, kita ingin memperkuat bagaimana keinginan seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Beliau begitu besar keinginannya untuk bisa berkumpul bersama dengan orang-orang saleh, ya. Dan ini harus menjadi cita-cita kita. Kenapa? Karena di antara harapan kita kan dalam setiap sholat kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, ya kan? Nah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja masih berkeinginan agar supaya bersama-sama dengan orang solehnya itu bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai nanti di akhirat. Dalam satu riwayat, 4 hari, jadi ada sebuah keterangan menyebutkan 4 hari sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, 4 hari. Jadi Nabi SAW meninggal hari apa tuh? Senin, ya. Nah, 4 hari ke belakangnya, 4 hari sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sempat ziarah ke makam Baqi. Makam Baqi, ya, makam para sahabat Nabi, makam istri-istri Nabi kan di Baqi, ya, makam orang-orang soleh di Baqi. Jadi 4 hari sebelumnya itu Rasulullah sempat ziarah, ditemani oleh seorang sahabat Nabi namanya Abu Muwaihibah. Siapa namanya, Bu? Abu Muwaihibah. Agak susah nyebutnya, ya. Abu Muwaihibah, ya. Nah, saat ketika sampai di makam Baqi, saat itu Nabi berdoa, ya. Nabi berdoa. Setelah berdoa, lalu kemudian Nabi bilang ke Abu Muwaihibah, "Wahai Abu Muwaihibah, aku diberikan oleh Allah dua pilihan. Jadi aku disuruh memilih oleh Allah akan 2 hal. Yang pertama pilihannya adalah mafatih khazainil ardh. Jadi Nabi dikasih pilihan kunci pemendaharaan dunia. Jadi maksudnya apa? Kata Nabi,
dikasih pilihan oleh Allah hidup abadi kekal sampai hari kiamat, jadi gak mati-mati kira-kira gitu ya. Jadi Nabi pernah ditawari oleh Allah, mau nggak wahai Rasulullah, mafatih khazainil ard, jadi engkau hidup abadi selama-lamanya di dunia dengan segala kekuasaan, dengan segala kenikmatan, pokoknya hidup nyaman, tenang, aman, nikmat sampai hari kiamat, Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, wahai Abu Muwahhibah, aku disuruh oleh Allah pilihan yang kedua untuk memilih. Yang kedua pilihannya adalah liqa'u Rabbi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau berjumpa dengan Allah artinya apa dulu? Meninggal. Ya kan, meninggal. Jadi meninggal, wafat, tapi nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan para nabi, dan bertemu dengan orang-orang saleh. Kira-kira kalau ibu dikasih dua pilihan, kira-kira ibu mau pilih yang mana? Pilihannya cuma dua ya. Satu, hidup sampai hari kiamat dengan segala kenikmatan, gak ada kesusahan, gak ada kesulitan, gak ada kesedihan, senang pokoknya, gak ada sakit, gak ada apa. Ataukah ibu meninggal dan bertemu dengan Allah dan juga bertemu dengan orang-orang saleh. Ibu pilih yang mana? Yang kedua. Masya Allah. Pilihannya cuma dua ya. Pilihannya cuma dua. Nah, saat ketika mendengar dua pilihan ini, sahabat Nabi Abu Muwahhibah yang menemani Rasulullah berziarah ke makam Baqi itu, beliau menyarankan memohonnya, oh ya Rasulullah, pilihlah pilihan yang pertama, hiduplah engkau abadi di dunia bersama dengan kami. Jadi para sahabat Nabi sangat berkeinginan Rasulullah itu umurnya panjang, hidup abadi, kekal abadi di dunia, ya, agar sahabat Nabi, agar mereka bisa hidup terus bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi apa jawaban dari Rasulullah? Kalla ya Aba Muwahhibah. Kata Nabi, wahai Abu Muwahhibah, aku sudah memutuskan, aku sudah memilih. Ini kejadian 4 hari sebelum Nabi SAW wafat. Kalla ya Abu Muwahhibah, tidak wahai Abu Muwahhibah, aku sudah memutuskan, aku telah mantap dengan pilihanku. Aku lebih memilih pilihan yang kedua, meninggal, wafat, liqa'u Rabbi, dan aku kemudian bisa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan orang-orang saleh. Masya Allah ya. Jadi Nabi lebih memilih berjumpa dengan Allah dibandingkan hidup kekal di dunia dengan segala kenikmatannya. Mudah-mudahan kita pun seperti itu ya. Kalau dikasih tapi ada jaminan gitu ya. Jaminan bisa melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan orang-orang saleh. Dan betul saja 4 hari kemudian berarti ya. Kan Rasulullah SAW meninggal di mana? Di pangkuannya Siti Aisyah ya. Ternyata kalimat yang terakhir keluar dari lisan Nabi SAW, ya, kalimat yang terakhir kata Siti Aisyah, Rasulullah itu mengeluarkan kata-kata dengan suara yang lembut, suara yang lirih, namanya juga sedang sakaratul maut ya. Sampai-sampai kata Siti Aisyah, aku mendekatkan telingaku di dekat lisan Nabi SAW agar terdengar dengan jelas. Ternyata kata Siti Aisyah, kalimat yang terucap terakhir dari lisan Nabi, kalimatnya adalah ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was
siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Nabi di kalimat terakhirnya itu memohon-mohon kepada Allah, ya Allah, kumpulkan aku dengan siapa? Dengan para nabi. Ini keinginan Nabi di akhir hayatnya, itu meminta kepada Allah, ya Allah, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, ya Allah, kumpulkan aku bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, dengan orang-orang saleh, dengan para syuhada, karena sesungguhnya mereka itu adalah wahasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman. Jadi orang-orang soleh itu adalah sebaik-baik teman di dunia dan juga di akhirat. Ya. Makanya Imam Al-Qurtubi, beliau itu sangat menyarankan kepada kita, minimal kita itu harus punya ya, teman orang soleh itu minimal 40. Ibu di kontak WA HP-nya ada berapa kenalan orang soleh? Coba dicek Bu. Imam Al-Qurtubi sangat menyarankan minimal kita itu punya teman soleh itu 40. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, kalau seandainya kita bisa milih request, kalau bisa ya, saat ketika nanti kita meninggal dunia, kita meminta dikuburkan, pastikan di pemakaman itu ada kuburan orang saleh. Coba bayangkan, saking pentingnya kita punya sahabat orang-orang saleh. Kata Imam Qurtubi, bukan saat ketika hidup saja, tapi makanya kalau para ulama kan begitu ya. Ada tuh ulama dari Suriah, beberapa waktu yang lalu beliau merasa seakan-akan sudah ada di akhir hayatnya. Lalu kemudian beliau menggali kuburnya sendiri, persis di komplek pemakaman. Di sana kan ada siapa ya? Ada Imam Al-Ghazali, kemudian siapa lagi ya? Di Suriah itu. Dan ternyata benar, firasatnya memang usia sudah tua juga. Firasat dia ternyata benar. Jadi begitu para ulama itu sangat berkeinginan ya, sampai saat ketika meninggalnya pun dimakamkan yang dipastikan di area itu ada orang soleh yang dikuburkan. Karena setidaknya orang soleh itu pasti diziarahi, kemudian banyak yang mendoakan, sehingga kemudian kita kecopetan doanya gitu lah, ya kan? Kata Imam Qurtubi, sekurang-kurangnya 40. Ini ada berapa? Lebih ya 40 ini? Ibu-ibu di sini ada berapa? Lebih dari 40 ya? Tapi masalahnya saling kenal nggak? Harus kenal. Nanti kenalan gitu ya. 40 kata Imam Qurtubi. Kenapa? Jika nanti kita meninggal dunia, lalu sekurang-kurangnya di belakang kita sudah jadi jenazah. Kemudian ada 40 orang yang mensolati kita, yang mendoakan kita. Ada 2 jaminan dari Rasulullah SAW. 1, dibebaskan dari siksa kubur. Yang kedua, kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya kan? Kalau temannya orang saleh. Jadi pastikan dalam hidup kita ini minimal seminimal-minimalnya kita punya kenalan lah 40 orang soleh yang insya Allah ini bisa menjadi jaminan kita, insya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita baik di dunia dan di akhirat. Bayangkan Nabi SAW, seorang Nabi saja, permintaan terakhirnya kata Siti Aisyah, Nabi SAW memohon, ya Allah, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, ya Allah, kumpulkan aku bersama dengan para nabi, bersama dengan para syuhada, dengan para salihin, para siddiqin, wa hasuna ulaika rafiqa. Karena sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik teman ya.
teman yang soleh itu bisa menyelamatkan kita. Maka kalau kita sudah punya kenalan orang soleh, jangan disia-siakan mestinya. Jangan di apa istilahnya ya, jangan jangan dilepasin, jangan dicuekin, jangan sayang gitu ya. Bisa jadi dia yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya. Nabi saja sangat berkeinginan. Ternyata kalau kita membuka ayat-ayat dalam Al-Quran, bukan hanya saja Rasulullah yang berkeinginan seperti ini. Kalau kita membaca di surat Yusuf misalkan ya, kisah Nabi Yusuf, itu kan Nabi Yusuf itu dalam satu riwayat meninggalnya itu kurang lebih sekitar 2-3 minggu setelah pertemuannya, dipertemukannya lagi dengan ayahnya. Ya. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Ada. Kan terakhir kan kebayang ya, Nabi Yusuf itu kan terpaut jauh, terpaut jauh kan setelah dimasukkan ke dalam sumur kan. Lalu kemudian Nabi Yusuf, sampai singkat ceritanya pokoknya ya, kemudian Nabi Yusuf itu ketemu lagi sama bapaknya, ketemu lagi sama saudara-saudaranya kan. Nah, 2-3 minggu setelah pertemuan itu, Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia. Allah abadikan dalam Al-Quran kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, ya, kalimatnya apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Jadi Nabi Yusuf meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan menjadi seorang muslim, wa alhiqni bis-shalihin, dan juga didekatkan bersama dengan orang-orang saleh. Coba bayangkan ya, Nabi saja keinginannya, padahal kurang saleh apa Nabi begitu ya. Tapi harapannya, cita-cita besarnya apa? Ingin bisa kumpul kembali bersama dengan orang-orang saleh. Nabi Ibrahim juga sama. Di antara doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, ya Rabb, berikan aku hikmah, wa alhiqni bis-shalihin, dan dekatkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Jadi kita harus berkeinginan. Jangan seperti Abu Lahab yang insya Allah akan kita bahas. Abu Lahab ini dikumpulkannya dengan ahli neraka. Bahkan ancamannya sudah Allah berikan saat ketika Abu Lahab masih hidup di dunia. Nanti kita akan bahas. Jadi luar biasa. Ya, para nabi berkeinginan, para sahabat Nabi juga sama begitu. Ada yang menarik, kalimat yang terakhir terucap saat ketika Bilal bin Rabah, saat ketika meninggal dunia itu. Maka saat itu istrinya merasa bersedih, ya. Istrinya bilang begini, wahazanat, duhai betapa sedihnya hari ini, karena saat itu Bilal bin Rabah terlihat sudah mau meninggal dunia. Pasti sedih Bu ya, orang yang paling kita cintai, ya, meninggal dunia. Sampai bilang wahazanat. Tapi kemudian kata Bilal, jangan kau katakan, ya, jangan sekali-kali kau mengatakan hari ini adalah hari kesedihan, tapi hari ini adalah hari kebahagiaan. Wa toroba wa faraha. Ya, kata kalimat ini menariknya, kalimat yang terakhirnya, kalimat Bilal bin Rabah. Bilal mengatakan begini, wa faraha ghadan unqiyal ahibba, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Bilal, jangan katakan sedih. Hari ini adalah hari bahagiaku karena besok, ghadan, besok aku akan dipertemukan dengan pujaan hatiku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan para sahabat, dan juga dengan orang-orang saleh. Jadi luar biasa. Dan ini harus menjadi misi hidup kita. Yang pertama
hayat kita, ya kan? Jangan seperti Abu Lahab yang akan kita bahas, ya. Lalu kemudian yang kedua, kita harus punya keinginan kuat. Suatu saat nanti kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama dengan para nabi, dengan orang-orang soleh, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan orang-orang yang saleh. Makanya setiap sholat kita selalu berdoa kepada Allah dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ketika ibu bilang, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, itu maknanya ibu sedang berdoa kepada Allah, ya Allah kumpulkan aku bersama dengan para nabi. Itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 69. Jadi maknanya ketika ibu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu tuh ibu sedang berdoa, ya Allah kumpulkan aku ya Allah bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, bersama dengan para syuhada, bersama dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan kelak nanti kita semua dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama dengan para nabi, bersama dengan orang-orang saleh insyaallah. Ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Al-Lahab ini, ya. Dengan sosok di sini figurnya Abu Lahab, ya. Ini orang-orang yang tidak menginginkan kebersamaan dengan orang-orang soleh. Bahkan mereka ini Abu Lahab bersama dengan istrinya bersekongkol dengan anak-anaknya untuk bahkan melukai Rasulullah SAW. Kalau kita berkeinginan ingin dikumpulkan bersama dengan para nabi, berbeda dengan Abu Lahab. Abu Lahab istrinya siapa namanya? Ummu Jamil. Ya, udah agak lama lumayan di sini, ya. Mungkin catatannya udah terlewat agak jauh mungkin, ya. Ummu Jamil kemudian beserta dengan anak-anaknya justru mereka mengorbankan seluruh hartanya, pikirannya untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Dan itu sudah sempat kita bahas. Kita sudah sempat membahas tentang profil, ya. Bagaimana profil Abu Lahab, profil siapa lagi? Istrinya Ummu Jamil, kemudian profil anak-anaknya. Hari ini kita akan memasuki di bagian yang kedua, kita akan masuk ke tafsir dari surat Al-Lahab ini. Asbabun nuzulnya, sebab turunnya juga sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama, ya. Ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat itu diambil dari kata tabba. Tabbat artinya apa? Binasa, hancur, celaka, ya. Nah, kalimat tabbat itu diambil dari kata tabba, yang kata para ulama maknanya 3. Yang pertama maknanya halaka. Halaka itu artinya hancur. Jadi para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini tabba itu maknanya 3 kata para ulama. Yang pertama hancur, yang kedua khasara artinya hancur secara perlahan-lahan. Khasara itu. Kemudian ada juga yang memaknai tabba itu dari maknanya adalah khoba. Khoba itu apa ya? Busuk lah kira-kira gitu, ya. Kalau makanan itu kan lama dibiarin, kalau nggak ditaruh di kulkas makanan tuh lama-lama kan busuk, betul nggak? Nah kayak gitu. Jadi makna tabba kata para ulama maknanya 3. Yang pertama halaka, hancur. Yang kedua khasara, hancurnya tapi pelan-pelan. Sama seperti kita kalau berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, badan kita, diri kita langsung hancur nggak? Enggak kan?
setiap kali kita berbuat dosa, sesungguhnya secara perlahan-lahan ya, dosa-dosa ini sedang menghancurkan diri kita, kira-kira gitu. Saya ulang ya. Jadi kalimat tabba ini maknanya kata para ulama hancur, tapi hancurnya itu secara perlahan-lahan. Mirip seperti kita berbuat dosa, kan enggak kita hari ini berbuat dosa langsung kemudian kita dapat musibah hari itu juga, kan enggak gitu ya. Kan kita berbuat dosa kalau tidak sesegera mungkin kita taubati gitu kan. Jadi sebetulnya kesulitan musibah atau apapun gitu ya, itu disebabkan karena ada dosa yang belum ditobati oleh kita. Karena kalau sudah ditobati, maka insya Allah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perkara yang harus segera disegerakan itu saat ketika kita berbuat dosa, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kali kita menghadapi suatu kesulitan apapun, ya, kata para ulama, bisa jadi ada dosa kita yang belum sempat kita tobati. Jadi tidak langsung kita berbuat dosa langsung kemudian kita hancur gitu, nggak begitu. Allah masih ngasih space buat kita bertobat. Allah ngasih kesempatan kita untuk bertobat. Ya, ini makna dari tabba. Jadi hancurnya itu pelan-pelan. Mirip seperti makanan baru beberapa hari kemudian itu baru busuk. Nah, kira begitu. Mirip juga dengan dosa kita. Kita berbuat dosa nggak langsung hari ini kemudian hancur begitu, enggak, tapi perlahan. Gitu ya. Ini makna tabba. Jadi tabba itu artinya apa? Hancur, binasa, tapi kebinasaannya itu secara pelan-pelan, secara perlahan-lahan. Di ayat yang pertama ini, berapa kali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kata tabba? Coba. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Berapa kali? Dua. Dan luar biasa para ulama sampai detail berapa kata digunakan dalam satu ayatnya itu sampai dibahas oleh para ulama itu. Kalau dulu pertemuan yang pertama ibu-ibu mencatat gitu kan asbabun nuzul dari ayat ini ketika turun surat Al-Lahab ini kan langsung Abu Lahab itu memaki-maki kan, marah-marah kepada Rasulullah kan, ya kan. Kalau ibu masih mencatat atau ingat, begitu turun surat Al-Lahab ini, waktu itu Abu Lahab dua kali mengutuk Rasulullah SAW dengan kalimat tabban lihadadin, tabban laka ya Muhammad, celaka agamamu ini. Kemudian yang kedua, celaka engkau wahai Muhammad. Kalau Abu Lahab masih mending mau keluar dari lisannya kalimat kata-kata Muhammad. Kalau istrinya Ummu Jamil, dia nggak mau sama sekali ngucapin kata-kata Muhammad. Karena istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, dia seorang pujangga, seorang puitis lah kalau sekarang ya, melankolis gitu ya. Kan kata-kata Muhammad apa? Artinya Muhammad apa? Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Ummu Jamil itu sepanjang hidupnya itu saking bencinya. Nah, emang kalau perempuan ini kalau sudah benci kayak gitu, enggak Bu? Perempuan kalau udah benci, pokoknya bencinya itu sampai ke ubun-ubun. Kalau udah cemburunya udah melampaui batas gitu ya. Perempuan kayak begitu karakternya. Saking bencinya sampai Ummu Jamil gak mau sekalipun mengatai kata Muhammad. Karena apa? Yang terpuji. Jadi dia tahu dia tukang bikin syair, dia tukang bikin puisi. Gak mau kalimat bagus itu terucap atau mengucapkan kata Muhammad. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya ayat ini dua kali mengatakan tabbat, celaka, binasa? Karena Abu Lahab juga dua kali
pernah mengutuk Rasulullah SAW dengan kata-kata celaka agamamu ini. Tabban lihadadin, tabban lakai Muhammad, celaka wahai Muhammad. Dan menariknya kata para ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau membalas keburukan, ya, membalas dosa, kalau Allah membalas keburukan itu, Allah membalasnya itu dengan setimpal. Tadi Abu Lahab dua kali ngancem, dibalas oleh Allah dengan turun ayat yang pertama ini dengan dua kalimat juga, tabba, tabba. Beda dengan kita manusia, benar nggak? Kalau kita ngebalas kesalahan orang lain, kalau bisa lebih besar, benar nggak? Manusia kayak begitu. Bedanya kita dengan Allah nih ya. Ini menarik kata para ulama. Kita mah manusia kalau udah balas dendam, kalau udah kita kesal, pasti kita ingin ngebalasnya itu dengan sesuatu yang lebih besar. Tapi beda dengan Allah. Hebatnya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas keburukan itu, sesuatu keburukan itu pasti selalu dengan yang setimpal. Dan sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan ya sekarang. Kalau tadi keburukan ya. Mau ikut ngaji insyaallah. Nanti nyambung ada ayat di surat Al-Ham ini, kita juga membahas tentang soal anak nanti insyaallah. Keburukan ya. Jadi kalau Allah membalas keburukan itu setimpal. Kalau kita ngelakuin satu dosa, maka balasnya satu. Kalau kita ngelakuin dua. Tapi beda kalau dengan kebaikan. Ini menariknya luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan, Innal hasanat al-hasanatu bi'ashri amsalnya. Bedanya, kalau kita melakukan satu kebaikan, itu diganjar, dibalas oleh Allah minimal dengan 10 kebaikan. Kebayang nggak sampai di sini? Mestinya kita ini harusnya